Tiga hal ini sangat penting agar seorang bisa keluar dari kondisi yang sangat berat yang tidak bisa dia hadapi. Taib. Yang pertama ya. Yang pertama adalah husnudzan billah ya, husnudzan. Berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang berprasangka baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, "Wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin." Sebagian ulama menafsirkan wa ahsinu, mereka mengatakan yaitu ahsanudzan ya. Di antara makna wa ahsinu artinya ihsan dzan billah, berprasangka baik. Baik kepada Allah. Ini sebagian tafsiran para salaf. Maka orang kalau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah dan dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya ibadah terdiri atas perkataan, perbuatan dan juga amalan batin ya, amalan batin. Justru amalan batin ini lebih penting dalam peribadatan kepada Allah daripada amalan zahir ya. Terkadang kita hanya fokus kepada ibadah yang zahir seperti salat, baca Quran, itu penting semuanya, salat, baca Quran ya. Tapi kita terkadang lalai bahwasanya ada ibadah-ibadah hati yang sangat agung. Di antaranya seperti berbaik sangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, adalah ibadah hati yang sangat agung. Bahkan banyak ibadah-ibadah zahir yang dibangun di atas ibadah hati. Kalau ibadah hatinya buruk, maka ibadah zahirnya juga buruk. Dan Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Sungguhnya dalam hati ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik pula seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruk pula seluruhnya. Ketahui dia adalah qalbu. Maka, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk husnudzan kepada Allah ya, ketika dalam kondisi sulit. Kita tidak bisa husnudzan, ya, sulit untuk husnudzan, kecuali kita yakin dengan ya tidak bisa husnudzan, berbaik sangka, kecuali yakin luasnya rahmat Allah. Yakin Allah melihat kita. Allah mengetahui kondisi kita. Yakin ya, sempurnanya kekuasaan Allah. Nah, kita harus yakin ini semua baru kita bisa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita tidak yakin sulit ya. Yakin Allah mengurusi kita secara detail. Kita ini di Islam ini diurusi oleh Allah secara detail. Ini ujian Allah berikan pasti ada solusinya ya. Allah tidak bukan kondisi kita luput dari ilmu Allah. Allah tahu kita sedang demikian, Allah tahu. Tapi kita tinggal tanamkan dalam hati kita, ya Allah Engkau mengetahui kondisiku. Ya Allah Engkau tahu kesulitan yang aku hadapi. Kita menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hanya Allah yang bisa mengangkat penderitaan kita. Kita husnudzan, maka insyaallah ada solusi. Dan dalam hadis qudsi Allah berkata, ana inda dhanni 'abdi bi, sungguhnya aku tergantung persangka hambaku. Falyadhunna 'abdi bi ma syaa. Maka silakan hamba berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. Perhatikan, in dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berbaik sangka padaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, kalau dia berburuk sangka kepadaku, bagi dia keburukan. Nah, ini tinggal kita menata hati bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita lakukan adalah bertakwa. Ini landasan kita di antara hal yang membantu husnudzan adalah kita segera memperbaiki diri kita dengan bertakwa. Segera memperbaiki diri kita dengan bertakwa. Kita sadar mungkin sebelum kita mendapat kondisi sulit ini, mungkin kita bermaksiat, mungkin kita kurang ibadahnya, mungkin saatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya takwa memberikan solusi dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, seakan-akan ada kondisi yang gelap dan sempit, tiba-tiba ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Ini janji Allah, harus kita percayai. Siapa yang bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Dari sini kita pahami, jika tidak ada jalan keluar, mafhumnya, jika tidak ada jalan keluar, berarti kita kurang bertakwa. Berarti kita kurang bertakwa. Nah, maksud saya ketika kita menghadapi kesulitan, jadikan ayat ini sebagai solusi kita. Saya masih ingat ketika saya membaca sejarah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala ketika berdakwah kemudian diusir. Dia pergi sampai dalam perjalanan dia berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dia ulang-ulangi ayat tersebut karena dia yakin Allah akan berikan dia solusi. Sampai akhirnya alhamdulillah dia kembali, dia berdakwah sampai terbentuk negara Arab Saudi. Dia di antara berjayanya negara Arab Saudi adalah sebagian dari pahala bagi Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah karena dia pendiri kerajaan Arab Saudi. Kerajaan yang kita lihat maksudnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan segala kekurangannya. Tapi maksud saya, ketika dia diusir dalam dakwahnya, dia mengulang-ulang ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia solusi. Tapi ketika kita mengulangi ayat ini, kita perbaiki diri. Sadar diri agar Allah kasih solusi. Tapi kalau kita hanya baca, tidak kita amalkan, tidak berusaha bertakwa, maka sulit. Ya. Apa itu takwa? Takwa adalah anta ja'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara neraka dan dirimu penghalang, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Ya, takwa intinya meninggalkan maksiat, menjalankan ketaatan. Maka seorang ketika dalam kondisi sulit berusaha dekat kepada Allah. Sudah pupuskan harapan kepada manusia. Kita boleh ikhtiar, tapi hati selalu kepada Allah, terutama dalam kondisi sulit. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah berikan solusi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Allah mengatakan lagi, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam satu surat yang sama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang saya bacakan ayat yang "Wattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Siapa yang bertawakal, Allah berikan rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Siapa yang bertawakal, Allah cukup baginya. Siapa yang bertawakal, Allah mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah memperbesar pahalanya. Ini semua rentetan ayat-ayat dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq itu surat cerai. Ya. Jadi ini ayat-ayat turun ketika Allah berikan sampel contoh tentang kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang. Di antara kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang adalah dalam kehidupan rumah tangganya ketika dia cerai dengan pasangannya. Ini berat. Berat bagi sang lelaki, berat bagi wanita. Ya. Sangat berat. Apalagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah menjalin pernikahan dalam waktu yang lama. Ya. Belum berkaitan dengan kerabat mertua, dengan tetangga-tetangga, dengan kerabat. Artinya sesuatu yang sangat sulit.
Di antara masalah yang sangat berat dalam kehidupan seorang ketika harus bercerai. Tapi dia harus hadapi. Karena syariat membolehkan cerai kalau memang ada maslahat. Nah, Allah mengajarkan kepada kita ketika dalam perceraian yang itu kondisi yang sangat sulit, baik laki-laki maupun wanita, bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Bertakwa ketika menghadapi masalah tersebut. Makanya kalau kita baca surat At-Tolak tersebut, Allah sebutkan kalau mau cerai ada aturannya. Jangan usir istrimu tetap di rumahmu, di masa iddah ditunggu, ada aturannya. Namun kenapa banyak orang ketika mengalami perceraian tidak mendapat solusi? Kondisi semakin terpuruk, anak-anak tidak diperhatikan, ribut melulu sama bekas istrinya, ribut melulu sama bekas suaminya. Tidak selesai-selesai permasalahan, terkadang dendam-dendaman di antara mereka. Karena mereka tidak bertakwa ketika menjalani perceraian. Artinya mereka tidak bertakwa ketika menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Kita bilang sekarang ada masalah misalnya. Sebagian orang tidak bertakwa, ada masalah ekonomi mereka lagi jatuh. Kemana? Ke dukun misalnya. Atau lari dengan maksiat, menghibur diri dengan nonton yang tidak-tidak. Atau nenggak khamar. Ya. Ada masalah, mereka tidak hadapi dengan ketakwaan. Harusnya kalau ada masalah, apa? Sudah. Bangun malam, hamparkan sajadah, sujud. Selesai, mau diapain? Terus mau kemana lagi? Hati masih berharap kepada manusia, sulit. Anda bertakwa kepada Allah, serahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, nanti Allah akan beri solusi dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Dan itu pengalaman banyak orang. Jadi, ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ada masalah, terkadang masalah sangat berat. Kita bingung ini solusinya bagaimana. Susah, mau telepon siapa? Apalagi enggak punya nomor telepon kawan-kawan sudah. Ditelepon kawan-kawan matiin. Ditelepon kawan-kawan malah pura-pura tidak tahu ya. Mereka ingin berlari dari masalah kita, tidak ingin kecipratan. Mereka juga sulit. Mereka juga menghadapi krisis seperti kita misalnya. Ya. Kita tidak ingin dapat masalah seperti ini, tapi terkadang lewat dalam kehidupan kita. Maka jangan lupa husnudzan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ini penting juga, istighfar banyak-banyak. Ya. Dan minta maaf kalau ada kezaliman kepada orang yang kita zalimi. Mungkin kita punya masalah sama siapa, kita nggak tahu. Kita bikin masalah sama orang, kelihatannya sepele. Tapi orang tersebut angkat tangan, ya Allah, berilah kesulitan hidup bagi dia. Mungkin kita nggak tahu ya. Tapi intinya kita istighfar. Karena semua yang kita hadapi adalah dari dosa-dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun musibah yang menimpamu, maka adalah dari dirimu sendiri. Adalah dari dirimu sendiri ya. Bukan dari orang lain ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian maka akibat dari perbuatan kalian. Dan Allah maafkan banyak. Artinya, kalau Allah mau beri hukuman kepada setiap kesalahan kita, maka kita akan binasa. Tapi Allah beri hukuman-hukuman, ya, teguran-teguran, dikasih problem yang berat, ya, agar kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dalam suatu riwayat disebutkan, man lazamal istighfar, barang siapa yang selalu melazimi istighfar, maka Allah menjadikan min dhiqin makhraja. Dari kondisi yang sulit Allah berikan apa? Solusi. Allah akan menggantikan min hammin faraja. Kesedihan Allah akan ganti dengan solusi ya. Ya. Ini meskipun riwayatnya lemah tapi maknanya benar. Bahwasanya istighfar akan menghilangkan segala kesulitan. Ya. Saya pernah baca di sebuah artikel ada seorang wanita, dia bilang dia ribut sama suaminya. Berat bagi dia masalah, suaminya pergi dari rumah. Apa yang dilakukan? Dia cuma duduk, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai suaminya kembali lagi. Ya. Sampai suaminya kembali. Jadi, yakinlah bahwasanya apa yang kita hadapi ini dari dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Kemudian jangan lupa cek benar-benar, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Coba kita cross check. Bisa jadi yang kita zalimi orang jauh, bisa jadi orang dekat. Orang jauh mungkin kawan-kawan, coba cek, mungkin ada bisnis atau apa, kita punya masalah. Telepon dia, mohon maaf, atau kita pernah ribut, kita angkat suara maki-maki dia, telepon dia, ya, minta maaf kalau perlu datang ketemu dia. Atau terkadang orang terdekat yang kita zalimi ternyata kakak kita, ternyata adik kita, ternyata orang tua kita, ternyata tetangga kita, kita cek. Ya, karena bisa jadi apa yang kita alami ini adalah akibat dari
dosa-dosa kita ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma 3 solusi yang bisa saya tawarkan ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi kesulitan yang sangat berat. Bertakwa kepada Allah. Ingat, tidak ada yang bisa beri solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin punya kemampuan secara materi untuk menolong kita, tapi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak akan bantu kita. Oleh karenanya, serahkan hatimu kepada Allah. Ya, saya sering bilang, selama kita masih bisa meletakkan dahi kita di tanah, insya Allah ada solusi. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kamu letakkan dahimu, sujud, curhat kepada Allah. Sebisa-bisanya, jangan kau angkat kepalamu kecuali kau sudah lepas. Ya. Sudah lapang. Masa Allah enggak kasih solusi? Kalau kau bangun malam, minta kepada Allah. Dan Nabi telah mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia ketiga, tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah berkata, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiya su'lah. Siapa yang minta kepada aku akan berikan permohonannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Orang semua sedang tidur, antum cari muka jam 3 malam. Menangis kepada Allah tiap hari antum seperti itu. Masa Allah tidak kasih solusi? Ya. Husnudzan kepada Allah. Ya. Yang menghadapi masalah lebih parah daripada antum banyak, tapi mereka dapat solusi. Kenapa antum tidak? Antum ada masalah berarti. Entah antum suudzon kepada Allah, mau berusaha husnudzan enggak bisa. Kenapa antum enggak bisa husnudzan? Antum ada masalah. Ada dosa-dosa hati, ada dosa-dosa tatkala antum bersendirian, perbaiki. Ada kesombongan, keangkuhan, perbaiki. Antum ada masalah. Karena kalau antum bertaubat pasti ada solusi. Kalau nggak ada solusi berarti ada masalah sama diri antum, sama diri kita. Oleh karenanya ini ya saya tidak bisa kasih solusi yang lain ya. Cuma ini husnudzan, bertakwa, istighfar sudah. Lazimi. Sudah saatnya kita dapat masalah, jangan kemudian kita malah habisin waktu nonton berita macam-macam, nonton ikuti ini macam-macam, kemudian tidak perlu sudahlah. Hanya buang-buang waktu dan tidak akan datang solusi.